Saya umumkan, anda dipecat. Keluar. Tuan Tua, bolehkah saya membuat perusahaan ini bangkrut? Asisten Jiang, Asisten Ji, panggil manajemen untuk rapat. Saya sibuk, tidak pergi. Tapi, Asisten Ji menekankan khusus, itu perintah Direktur Liu harus hadir. Baiklah, segera ke sana. Ong Los, kenapa Jiang Chen datang? Bukankah dia tidak pernah hadir rapat? Siapa tahu, mungkin asisten Ji yang menyuruhnya datang. Mereka berdua memang tidak akur. Pasti ada drama menarik. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri rapat ini. Hari ini, Asisten Ji punya rencana besar yang ingin diumumkan kepada semua. Saudara-saudara, setelah berbulan-bulan bekerja keras tanpa istirahat, akhirnya saya menyusun sebuah rencana pemasaran yang epik. Seperti kita tahu, pangsa pasar Liu Corporation selalu stabil di posisi terdepan. Untuk menerobos lebih jauh, kita harus menambah investasi. Jadi, kita tidak boleh hanya menghitung untung rugi sesaat. Harus maju sekaligus. Suntik dana 20 juta untuk promosi, berusaha kuasai pasar kelas atas dalam 3 bulan. Apa pendapat semua orang? Ini adalah rencana yang saya godok berbulan-bulan, asisten. Tentu saja, jika ada yang punya pendapat berbeda, silakan sampaikan dengan bebas. Direktur Liu selalu menuruti kata-katanya. Siapa berani protes? Dulu Pak Mao dari Departemen Perencanaan, hanya protes setengah kalimat. Esoknya langsung dipecat. Jiang Chen, kau main HP terus. Apa kau punya masalah denganku? Tuh kan, mulai cari-cari kesalahan. Oh, lupa. Kau hanya sampah. Apa yang saya katakan tidak dimengerti. Apa pendapat yang bisa kamu berikan? 40 juta untuk eksposur yang tidak berguna. Lebih baik langsung, bakar saja biar selesai. Apa katamu? Pak Tua, kamu juga dengar kan? Ini yang kamu bakar. Perusahaan yang harus kamu dukung. Jiang Chen, kamu bergumam sendiri, lihat HP, ngomong apa? Ayah bertanya padamu. Kukatakan rencanamu penuh lubang. Apa hakmu berkata begitu? Sasaran salah, saluran yang dipilih tidak tepat. Kamu habiskan 20 juta. Sama saja dengan dibakar. Tidak, dibakar masih bisa memberi cahaya dan panas. Sedangkan kamu berbulan-bulan bekerja keras tanpa istirahat. Cuma sampai pikiran segini. Kau ini pemalas, pengangguran yang tak kerja apa-apa. Berani-beraninya meragukan rencanaku. Kemungkah? Kamu dipecat, sekarang keluar dari sini. Kamu juga setuju? Ini juga pendapatku. Jiang Chen, kamu dipecat. Dengarkan. Aku dipecat. Tahu, mereka menyuruhmu? Kamu pulang sajalah. Akhirnya bisa pulang. Benar-benar gila. Bicara sendiri sama HP. Jiang Chen, apa kamu kebanyakan nonton drama pendek? Sampai otak korslet. Kenapa? Apa di seberang telepon itu, ayahmu yang miliuner? Atau kakekmu? Anak muda zaman sekarang, setiap hari nonton drama pendek, hari-hari, entah apa yang dipikirkan, suka berhayal macam-macam, ayah miliuner, kakek kaya raya, hahaha, pergi saja, kamu hanya bisa menyalahkan kemampuanmu yang kurang, hidup makan nasi, rencanaku. Cuma kamu yang bilang ada masalah, hahaha. Bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kakek, diam-diam menambah lubang keluarga Liu. Perusahaan ini sudah bangkrut dari dulu. Sedangkan Liu Ruyan ini, Son besar, sudah punya istri belum? Son besar, istrinya Sun mana? Son besar, son besar. Lahir. Sudah setua ini, soal cari istri, sesantai ini. Setua ini, kakek, aku tahun ini baru 24. Lah. Yang 24 di desa, sudah jadi ayah beberapa anak. Sudahlah, tidak mengharapkanmu lagi. Aku cari istri, aku cari sendiri. Kucu Liu Dongfeng dari keluarga Liu sebelah. Aku sudah atur denganmu ya, besok kamu harus pergi kerja di perusahaannya. Bukan, kakek, aku seorang direktur perusahaan miliaran. Kamu suruh aku kerja di perusahaan kecil. Maksudmu? Mulai hari ini, Liu Ruyan itu sudah jadi tunanganku. Kakek, 2 tahun ini, aku menurut keinginanmu. Membuat keluarga Liu yang seharusnya bangkrut, menjadi go public. Bahkan membuat Liu Ruyan menjadi bintang bisnis tahun ini. Sayangnya, yang dia mau, bukan pria yang mengangkatnya ke puncak, melainkan yang di depannya, pura-pura, anjing yang mengibas ekor. Kamu kira tempat ini apa? Semua orang serius rapat? Kamu main HP. Target kinerja setahun penuhku sudah tercapai. Lihat HP kenapa? Kalau tidak keluar, aku panggil Satpam. Silakan. Jiang Chen, kinerjamu memang lumayan. Tapi ini kantor. Tolong segera tinggalkan ruang rapat. Director Liu, kau yakin mau mengusirku? Aku tidak ingin mengulangi perkataanku. Kalau kau masih punya sedikit sopan santun, kau pasti tahu batasan. Lalu bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Jangan salahkan aku bertindak kejam. Jiang Chen, jangan tak tahu diri. Direktur Liu sudah bicara. Masih ngapain kau bertahan di sini? Kumohon pergi. Kau merusak ponselku. Ada apa dengan ponselmu?
Aku tidak hanya merusak ponselmu, aku juga akan menghajarmu. Aduh. Kau, ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Direktur Liu padaku. Harga jualnya 800.000. Dirimu sendiri yang tidak bisa berdiri tegak. Siapa yang bisa disalahkan? Jiang Chen, kau sudah keterlaluan. Kau tidak hanya mengganggu rapat. Sekarang juga merusak barang milik orang lain. Direktur Liu, jangan sampai melepaskannya begitu saja. Jam tangan harus diganti rugi. Semua orang memandangku dengan tatapan iba, atau senang melihat penderitaan orang lain, seolah sedang menunggu. Pertunjukan bagus dimulai. Babak ini, Masih harus berulah. Baik, aku ganti rugi, 800.000 kan? Apa 800.000? Ini 8 juta. kau masih belum bangun tidur. Kenapa? Tidak terima. Hadiah dari Direktur Liu. Kau ganti rugi 8 juta. Itu sudah mempertimbangkan. Hubungan pertunanganmu dengan Direktur Liu. Kalau tidak, 100 juta. Jiang Chen benar-benar sudah membuat masalah. Asisten Zhang. Kau terima sajalah. Terima dan minta maaf. Mungkin Direktur Ji. Aku bisa membuatmu tetap di sini. Iya. Merusak barang orang lain. Sudah sepantasnya diganti. Iya, merusak barang orang memang harus diganti. Ponsel gue lo harus ganti. Sudahlah Jiang Chen. Karena semua sudah bilang begitu. Asal lo minta maaf sekarang, gue bisa pertimbangkan, biar lo bayar lebih sedikit. Mungkin kalau gue lagi senang, bisa bikin lo tetap di sini. Keluarga Liu yang terhormat. Kekuasaan bicara jatuh ke tangan. Anjing penjaga. Jiang Chen, apa katamu? Lo mau mati? 8 juta. Hah, nggak nambah. Seolah lo bisa ngeluarin segitu. Iya, betul. Itu 8 juta loh. Hahaha. Jiang Chen. Sudahlah. Lo nggak punya pilihan sekarang? Hahaha. Pay juta tunai. Wih menit di ruang rapat grup Liu. Bikin gue ketawa. Brengsek. Itu juta tunai lagi. Eva menit antar ke ruang rapat. Kira ini sinetron pendek? Kok gue jadi antagonis? Kalau nggak punya kekuatan, jangan banyak omong. Jaring besar itu, pesah mulut. Mau nipu siapa? Jiang Chen, lihat penampilan lo juga nggak ada. Jam tangan, nggak usah lo ganti. Tapi, tunangan dibatalkan. Kita berpisah baik-baik. Lo yakin? Jiang Chen, Presiden Liu sudah bilang lo nggak perlu ganti. Lo ngapain masih ngeyel di sini? Brengsek. Masih nggak minta maaf? Jiang Chen, dasar bajingan, berani-beraninya lo sentuh gue? Gue bikin lo mati hari ini. Hari ini pasti gue bunuh lo. Jiji berhamburan di lantai. Lindungi Tuan Jiang. Direktur Jiang, Siapa ini? Kamu tidak tahu? Direktur Jiang dari Bank Haicheng. Ini dia, Dewa Rezeki, perusahaan kita. Bulan lalu, perusahaan pinjam 1 miliar darinya. Apa? Miliar? Lalu sekarang dia kesini ngapain? Tadi dia panggil Jiang Chen apa? Hah? Tuan Jiang? Kamu tidak apa-apa. Barangnya mana? Tuan Jiang, ini yang Anda minta. Buka. haha. Banyak sekali. Direktur Bank Haicheng yang terhormat datang sendiri untuk mengantarnya. Jiang Chen ini sebenarnya siapa sih? Bahkan ketua lama tidak pernah dapat perlakuan seperti ini. Kau repot-repot. Melayani Tuan Jiang. Itu suatu kehormatan bagi saya. Paman Jiang, hanya urusan kecil perusahaan, sampai merepotkan Anda datang sendiri. Benar, Direktur Jiang. Sebelum Anda datang, kenapa tidak bilang dulu? Biar kami sambut. Anda yang... Paman Jiang, kakek baru kemarin menyebut Anda, selalu ingin mengundang Anda main ke rumah. Saya tidak ingat punya keponakan sepertimu. Tuan Jiang, ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda. Lain hari makan di rumah. Kembalilah dulu. Terima kasih Tuan Jiang. Kami pergi dulu. Kemarin, kita kasih pinjaman ke keluarga Liu. Iya Paman Jiang, kemarin juga harus terima kasih sama Anda. Pinjaman itu, Dulu saya benar-benar buta. Perusahaan yang tidak punya aturan begini. Pinjaman yang sudah disetujui sebelum. Lebih baik jangan diputar dulu. Periksa lagi sebentar. Paman Jiang, kamu tidak boleh begini. Direktur Jiang,
Direktur Liu, perusahaan sedang menunggu dana ini. Tolong, sekarang uangnya sudah hilang. Apa yang harus kita lakukan? Selesai. Baru saja listing langsung jatuh. Persaingan sekarang begitu ketat. Apakah Liu Xi akan mati karena satu pukulan? Jiang Chen dan Direktur Jiang, sebenarnya apa hubungan mereka? Itu, jangan-jangan karena dia, iya. Jiang Chen. Semua karena Jiang Chen. Jiang Chen. Apa yang tadi kamu bisikkan dengan Direktur Zhang? Katakan apa? Kenapa tiba-tiba hilang? Apa yang aku katakan? Lebih baik lihat apa yang kalian lakukan. Mempunyai orang yang bisa merancang rencana bodoh seperti ini di perusahaan, tidak memberi pinjaman ke perusahaan, itu adalah berkah bagi perusahaan. Tulani hajat, biasa kamu didankan pada sendiri. Jiang Chen, diam. Sudah, hemat tenaga untuk makan saja. Berapa juta? Tidak kurang 1 sen pun. Oh iya, Jiang Chen, Arlo Jimu. aku beli seharga 8 juta. Tentu tidak bisa lagi dipakai di tanganmu. Karena sudah rusak, maka buang saja. Jiang Chen, kamu Sapam. Masuk dan bawa T keluar. Sudah, hitung-hitungan kita beres. Sekarang cepat pergi. Arlojimu sudah aku ganti, tapi HP-ku ini belum kamu ganti. Hahaha. HP murah. Berani-beraninya minta ganti. Ambil uangnya, sisanya anggap saja bonus untukmu. Ubah. Kamu masih kurang 99.999.500 rupiah. Coco. Maksudmu ponselmu? 100 juta. Hahaha. Jiang Chen, kamu gila uang ya? Satu ponsel 100 juta. Kamu benar-benar berani bilang. Manager John. Jangan-jangan kena kopi jadi gila. Hahaha, 100 juta. Ponsel apa yang seharga itu? Betul-betul. Jangan-jangan dia kena tekanan, pikir dia kenal dengan Direktur Zhang. Jadi sombong. Mulutnya tidak ada rem, omong besar apapun berani diucapkan. Semuanya jangan cerewet. Hukum mewajibkan ganti rugi sesuai harga. Jiang Chen, memeras bisa masuk penjara 100 juta. Kamu mau dipenjara seumur hidup? Aku bilang 100 juta ya 100 juta. Waktu dia habiskan 8 jutaku. Kamu, Jiang Chen, Aku ini baik hati mengingatkanmu. terima kasih atas kebaikanmu. Berikan saja pada anjing. Jangan berikan padaku. Cukup, Jiang Chen. Seru banget sombong. Satu ponsel jelek 100 juta, kamu anggap aku ini apa? Jiang Chen, jangan berlebihan. 10.000, ambil yang diberikan asisten. Sekarang pergi. 10.000, oke? Masih ada 99,99 juta. Kapan pergi? Aku sarankan kamu cepat. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu. Dari sini, siapa yang mau melukai Tuan Jiang? lindungi Tuan Jiang. Tuan Jiang, kamu tidak apa-apa. Ini siapa? Kamu tidak lihat berita? Zhou Ziming dari Tianqing Group, perusahaan Tianqing di bawahnya. Nilai pasarnya sudah tembus 100 miliar. Tokoh besar dengan 100 miliar. Biasanya cuma lihat di berita. Kenapa bisa ke sini? Apa? Lao Zhou, kenapa kamu datang? Halo Pak Zhou, saya Liu Ruyan dari grup Liu. Sebelumnya saya pernah mendengar tentang Bapak dari kakek saya. Tuan Jiang, kami mendeteksi ponsel Anda. Mengalami benturan yang tidak normal. Alam keamanan berbunyi. Kami khawatir Anda dalam bahaya. Jadi kami datang untuk memeriksa. Untungnya kami datang tepat waktu. Kalau tidak, bajingan ini pasti sudah berhasil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiang Chen ini, kok bisa kenal begitu banyak orang? Pak Zhou, saya Jiboda. Waktu peluncuran produk terakhir, saya bahkan sudah memberikan Bapak air minum. Bapak lupa? Tuan Jiang, ada apa ini? Lepaskan dia cepat. Saya masih menunggu dia mengganti. Saya. Ternyata Pak Zhou juga datang untuk Jiang. Ponsel juga punya alarm. Sampai-sampai Zhou Jiming sendiri yang... Ini terlalu gila. Apa ini sudah tahun 2060? Kamu yang merusak ponsel Tuan Jiang. Saya. Kamu tahu tidak? Pembuatan ponsel ini menghabiskan begitu banyak usaha para ilmuwan. 10 tahun, ilmuwan di seluruh dunia telah meneliti ponsel ini selama 10 tahun penuh. Sekarang kamu bilang, kamu telah merusak ponsel ini. 10 tahun. Ilmuwan? Pak Zhou, apa Bapak yakin kita tidak sedang syuting drama pendek? Ini terlalu gila. Drama pendek? Apa otakmu korsleting? Ini laporan identifikasi. Lihat sendiri. Quantum. Cahaya energi. Emas Arktik. Bukan sekadar ponsel. Masih ada hubungannya dengan tanah bulan. Stempel ini tidak mungkin salah. Laporan ini asli. Kamu sebenarnya siapa? Hei Ji.
Sebaiknya kita urus saja. Soal ganti rugi, Tidak. Bagaimana mungkin satu ponsel bernilai 100 juta? Palsu. Kalian semua sedang berpura-pura. Kalian ini memeras. kita semua palsu. Apakah dia ingin mengatakan, kita semua adalah AI? Lelukon ini sudah ketinggalan zaman. Biarkan Tuan Jiang berpura-pura bersamamu. Kau tidak pantas. Tuan Zhou, pasti ada kesalahpahaman. Kamu adalah cucu perempuan Liu Dongchuan itu. Tuan Zhou, kamu kenal kakekku? Itu bagus sekali. Orang tua itu sangat cerdik. Bagaimana bisa berurusan dengan cucu perempuan buta sepertimu, karyawan semuanya, seperti ini. Terlihat otak bos di belakangnya. Tuan Zhou, Menurutku, kerja sama kita sebelumnya, sebaiknya dibatalkan saja. Aku takut terlalu dekat dengan kalian, merusak pikiran. Apa? Kamu ingin membatalkan kerja sama kita? Ini yang kakek dengan susah payah, baru ngomong. Jika benar-benar dibatalkan, pihak kakek, Tuan Zhou, tolong dengarkan aku. Asisten Ji hanya terpancing emosi sesaat. Jangan ambil pusing dengannya. benar Tuan Zhou. Beri kami kesempatan sekali lagi. Ganti rugi ponselnya dulu. Jika kamu tidak mengaku, kita bisa tempuh jalur hukum. Grup Tianxing kami memiliki 100.000 orang. Siap kapan saja. Kakek. Tianxing tidak hanya membatalkan kerjasama, Tuan Zhou juga membantu Jiang Chen memeras kami 100 juta. Benar, Pak Liu. Jiang Chen dipecat menyimpan dendam. Mencari aktor untuk menjebak kami. Ah, kakek, kau ke baida apa? Jelas Jiang Chen, Kau diam! dasar, buta. Kau pikir Liu Corporation setahun ini bisa dapat kontrak miliaran? Apakah karena Jiboda ini? Masa sih? Bukankah begitu? Itu karena kakek Jiang ingin membalas budi. Makanya dia menyuruh tuan muda Tianxing yang asli, Jiang Chen, untuk menyembunyikan identitas dan membantumu. Itu dengan taruhan nyawaku. Aku mohonkan jodoh sejati untukmu. Jiang Chen, Kau adalah tuan muda asli Tianxing. Kau kelna aku. Aku sudah memberimu 30 kesempatan untuk jujur. Tapi engkau setiap kali memilih demi Jiboda mempermalukan aku. Tuan Jiang, karena kontrak batal, kita tempuh jalur hukum. Udara di sini kotor. Jangan berlama-lama. Ayo pergi. Direktur Liu. Kantor pusat Tianxing sudah kirim surat resmi membatalkan semua kerjasama dengan kita. Jangan menangis. Kalau Pak Tua tidak sadar, kita tidak bisa ambil stempel perusahaan untuk mengalihkan dana. Begitu Tianxing batal kontrak, seluruh Haicheng semua menjauh dari kita. Setahun ini, Jiang Chen mengajakku bertemu 30 kali. Sekarang kau sebut itu. Tapi aku setiap kali demi menemani, mengingkarinya. Aku bahkan malas balas pesannya. Ternyata dia selama ini menungguku. Akulah yang dengan tanganku sendiri menutup jalan puncakku. Sadarlah, Jiang Chen menyembunyikan identitas. Melihatmu dipermalukan, dia sama sekali tidak mencintaimu. Sekarang aku harus pergi cari pinjam dari direktur lain. Pinjam. Haicheng sekarang. Siapa yang berani memberi kalian Liu investasi 1 sen pun? Direktur Jiang, kita sudah kerja sama 5 tahun. Tolong beri tenggang beberapa hari. Tianxing sudah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kalian. Siapapun yang bersentuhan dengan kalian pasti hari ini harus lunas. 20 juta utang barang. Jika tidak, besok kita bertemu di pengadilan. Kau dengar belum? Hari ini, Tianxing Group, direktur utama misterius itu, resmi kembali ke posisinya. Dia benar-benar dewa, lihatlah keluarga Liu. Begitu Tianxing mengirimkan surat, perusahaan mereka runtuh dalam satu. Terima kasih semuanya. Sekarang kita dengan tepuk tangan yang paling meriah pemimpin tertinggi Tianxing Group. Keluarga Jiang, satu-satunya pewaris, Tuan Jiang Chen. Selamat datang Presiden Jiang kembali ke posisinya. Ah, Jiang Chen, apa yang sebenarnya telah kuusir dengan tanganku sendiri? Jiang Chen, Presiden Liu ada keperluan.
Jiang Chen, kumohon beri aku 5 menit. Kakek sedang dalam perawatan darurat, perusahaan akan bangkrut. Aku tahu aku salah. Sebelumnya aku buta. Ruyan, jangan memohon padanya. Tianxing membatalkan kerjasama. Dia hanya membalas dendam pribadi. Badan keamanan, seret anjing yang menggonggong ini keluar. Jangan sampai mengotori mata Presiden Jiang. Liu Ruyan, sepanjang tahun ini, Jiang Chen pergi ke tempatmu, dia melakukan begitu banyak hal untukmu. Tapi selain sindiran dingin, kau hanya bersikap dingin, membatalkan pertunangan. Siapa kau? Aku kepala petugas strategi Tianxing. Juga tunangan Jiang Chen. Presiden Zhou, ayo pergi. Jiang Chen akan terlambat. Presiden Liu benar-benar tidak tahan lagi. Begitu surat pembatalan kerjasama dari Tianxing Group dikirim, sore ini, bank-bank baru di Haicheng, semua mengirimkan pemberitahuan penagihan, meminta kita dalam 3 hari, melunasi semua yang jatuh tempo, total 300 juta. Berapa yang tersisa di rekening perusahaan? Paling banyak kurang dari 10 juta. Dan Pemasok bahan baku hari ini, semua pasokan dihentikan, minta pembayaran tunai langsung. Kalau tidak, mereka akan segera menggugat kita. Presiden Liu, Anda harus mengambil keputusan. Dulu kita bergantung pada kontrak dari Tianxing. Semua orang memberi kita muka, sekarang Tianxing mundur. Bahkan pelanggan lama kita, yang sudah bekerja sama selama 5 tahun, pun menarik investasi. ini semua karena Jiang Chen. Masalah Tuan Jiang, apa maksudmu dengan perkataan itu? Menyalahkan Presiden Liu atau menyalahkanku? Anak itu, Jiang Chen menyembunyikan identitasnya, sengaja menjebak Liu Corporation. Apa kalian tidak melihatnya? Kalau dia benar-benar ingin membantu keluarga Liu, masa harus bertindak sekejam ini? Asisten Ji, jangan bicara semanis itu. Selama setahun terakhir, Tuan Jiang menjadi asisten di perusahaan. Siapa yang setiap hari menyuruh-nyuruhnya seenaknya, bahkan tidak sudi menatapnya? Benar, sekarang Liu Corporation mau bangkrut. Kamu malah cuci tangan bersih, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Asisten, Besok Liu Corporation likuidasi, kamu bahkan tidak berguna seperti kotoran. Cukup, diam semuanya. Cipaida. Sampai sekarang kamu masih mengalihkan tanggung jawab? Kalau bukan karena aku, setiap hari dengar hasutanmu di telingaku. Masa aku harus mengusir Jiang Chen? Ruyan. Aku semua itu demi kamu, demi perusahaan. Sekarang kok kamu malah balik menuduhku? Demi aku, selama 1 tahun Jiang Chen di keluarga Liu, dalam hujan dan badai dia merawatku. Merawat kakek. Bahkan ketika aku salah tanda tangan kontrak, dia diam-diam di belakang, membantu menutup lubang Tianxing, sedangkan kamu, selain bisa membuat laporan keuangan palsu, merebut kredit orang. Presiden Liu. Ini adalah pemberitahuan penyitaan aset. Jika sebelum besok sore tidak melunasi Tianxing atau ganti rugi ponsel itu, atau melunasi utang bank, maka gedung Liu akan disita. Maaf, Pak Liu. Hari ini jadwal Direktur Jiang sangat padat. Tanpa janji temu, Anda tidak boleh masuk. Tolong bantu saya sampaikan pesan. Saya Liu Ruyan dari grup Liu. Jiang Chen. Direktur Jiang dulu asisten saya. Dia kenal saya benar-benar ada urusan mendesak dengannya. Cuma 1 menit, boleh? Pak Liu, Anda bilang sendiri, itu dulu, sekarang yang berdiri di depan Anda adalah pemimpin tertinggi, grup Tianxing. Orang di Haicheng yang ingin bertemu Direktur Jiang bisa antre dari sini sampai Sungai Pu. Kalau semua orang bisa pakai alasan, dulu Tianxing kita jadi apa? Kau resepsionis kecil sombong sekali. Dulu Jiang Chen di grup Liu kami, bahkan tidak pantas menuangkan teh untuk Ruyan. Jaga mulutmu. Kalau masih ribut di sini, langsung kuantar ke kantor polisi. Cibaida. Kau pikir kau belum cukup menyusahkanku? Aku kan membelamu. Manajer, saya mohon. 3. Kakek saya terbaring di ICU. Kalau hari ini tidak bertemu Jiang Chen, Gup, Liu, Hanche, biaya pengobatan kakek saya putus. Mohon, telepon ke dalam sebentar. Bukankah itu CEO wanita dingin dari grup Liu? Bagaimana bisa jatuh begini? Katanya karena menolak putra asli Tianxing. Menganggap burung Phoenix sebagai ayam. Sekarang kena karma. Pak Liu, jangan bikin kami susah. Direktur Jiang sudah pesan, orang dari grup Liu, dan anjing dilarang masuk. Jika Anda tidak pergi sekarang, kami terpaksa memanggil satpam dan mengusir Anda secara paksa. Dilarang masuk untuk anjing. Nona Liu, kondisi kakek Liu sangat kritis. Kali ini disebabkan oleh serangan emosi yang mendadak, sehingga menyebabkan infak miokard luas. Meski untuk sementara stabil, kedepannya ia membutuhkan perawatan intensif 24 jam, dan pengobatan khusus, serta obat-obatan. Dokter, pakai obat terbaik. Tidak peduli berapapun biayanya, harus menyelamatkan nyawa kakek saya. Nona Liu, saya percaya dengan rasa bakti Anda.
Tapi, baru saja bagian pembayaran memberitahu saya. Bahwa rekening medis yang terafiliasi dengan grup Liu telah dibekukan. Sisa saldo di rekening kakek saat ini hanya cukup untuk bertahan sampai malam ini. Bagaimana bisa begitu cepat? Dibekukan? Ruyan, ini tidak baik. Surat pemberitahuan penagihan sudah sampai ke saya, katanya sebelum jam 12 malam ini. Sertifikat pendaftaran ulang, biaya operasi awal sebesar 500.000, dan uang jaminan harus dilunasi. Kalau tidak kakek Liu akan dipindahkan ke bangsal biasa dan perawatan intensif. Dokter, bisakah Anda memberi kelonggaran? Saya Liu Ruyan, saya pasti akan melunasi biayanya besok. Nona Liu, bukan saya tidak mau memberi kelonggaran. Ini aturan keras. Tapi saya dengar, sekarang di kota Hai sedang beredar kabar tentang kebangkrutan grup Liu. Pihak perusahaan obat sudah tidak mau membayar di muka untuk obat impor kalian. Ruyan, bagaimana kalau kita bawa kakek Liu pulang saja? Dirawat di rumah juga sama saja. Lagi pula bisa menghemat banyak. Ruang perawatan intensif ini, biayanya puluhan ribu sehari. Benar-benar seperti merampok. Ciboda, yang terbaring di dalam adalah kakek saya, kakek kandung yang akan pergi. Kau menyuruhku membawanya pulang untuk menunggu mati? Hati nuranimu sudah dimakan anjing ya? Lalu menurutmu bagaimana? Sekarang nggak punya uang sepeser pun. Apa kau mau jual diri? Pergi kau. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Xiao. Tuan Jiang, kabar terbaru. Semua rekening bank, grup Liu, Telah dibekukan seluruhnya hari ini, banyak aset properti di bawahnya. telah dikenakan tindakan pengamanan pragugatan. Diperkirakan besok, perusahaan Liu akan resmi memasuki prosedur kepailitan likuidasi. Liu Hanshan di mana? Di ruang perawatan intensif, VIP, namun karena rekening keluarga Liu dibekukan. Sudah mendapat ultimatum, apabila tidak melunasi 500.000 sebelum jam 12 malam ini. Orang tua itu akan dipindahkan dari ICU. Obat impor dihentikan. Wah, Tuan Liu yang angkuh ini, kali ini benar-benar akan hancur rumah tangganya. Achen, selama setahun. Kau jadi budak di sisinya, menderita begitu banyak perlakuan tidak adil darinya. Sekarang melihat nasibnya begini, apa kau iba? Iba. Setahun ini, aku sudah memberinya 30 kali kesempatan. Setiap kali, aku hanya perlu mendengar satu kalimat darinya. Kalimat yang tulus dan benar. Aku akan memberikan Tianjin Group sebagai lamaran untuknya. Tapi dia, demi seorang Jibaida, menginjak-injak harga diriku ke dalam lumpur. Bahkan membiarkan Jibaida menuangkan kopi ke tubuhku. Suli, Menurutmu, ketulusanku, serendah itu, aku tahu kau menderita. Namun, Pak Tua Liu itu, kakek Jiang memang cukup berbahaya. Kamu benar-benar brengsek, melihat dengan mata kepala sendiri, melihat kakek itu sekarang. Direktur Zhou, atas nama di rekening itu, 500.000. Profesor, Anda mau melepaskan keluarga Liu? Melepaskan 500.000 ini, saya mewakili kakek saya. Melunasi utang budi pada Liu Hanshan dulu. Utang budi yang menyelamatkan nyawa. Mulai sekarang, keluarga Jiang dan keluarga Liu, semua dendam selesai. Adapun Liu Ruyan, perintah pemutusan kontrak dari Tianxing tidak akan diubah satu kata pun. Saya ingin dia melihat dengan mata kepala sendiri. Grup Liu di Haicheng benar-benar dihapus. Saya ingin dia tahu pengkhianatan dan kesombongan, apa yang harus dibayar. Jiang Chen, aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu salah. Tolong selamatkan kakekku. Selamatkan grup Liu. Aku akan jadi budakmu. Aku akan melayanimu seperti dulu. Jangan begitu kejam. Direktur Liu, sekarang kamu malah belajar pura-pura kasihan. Setengah bulan lalu, di kantor direktur utama, obat maak yang Jiang Chen rebus sendiri, selama 3 jam, kamu buang ke tempat sampah. Kenapa kamu tidak berpikir? Kata kejam itu, Jiang Chen, itu karena aku dibodohi oleh Jibaida. Dialah yang membuat laporan palsu untuk menjebakmu. Dialah yang bilang padaku, kamu mencuri dana perusahaan. Aku memang buta. Aku perempuan paling bodoh di dunia. Hukum aku saja. Jangan cuek padaku. Liu Ruyan, sampai sekarang kamu masih berpikir, aku melakukan ini karena membalas dendam atas kasus Jibaida. Setahun ini, Aku menyembunyikan identitas. di sampingmu, kamu sakit perut, aku menjagamu semalaman. Perusahaan terkena masalah, aku menggunakan sumber daya, Tianxing untuk menyelesaikannya. Aku demi mempertahankan hubungan ini, tak peduli hujan atau angin. Aktif mengajakmu sebanyak 30 kali. Tapi kamu, Sansha ajakan, demi menemani Jiboda, kamu membatalkanku 30 kali. Yang kamu injak-injak adalah harga diri Tianxing Group, yang hancur adalah satu-satunya ketulusanku, Jiang Ten, padamu. 50.000 itu sudah kusuruh orang transfer. Itu untuk membayar budi baik Pak Liu. Adapun kamu, adapun keluarga Liu, Oscho, tolong jalan. Mulai hari ini, hubungan keluarga Jiang dan Liu putus total.
Ruyan, kamu gila. Kenapa berdiri di tengah hujan? Jiang Chen bilang, dia membantu kakek membayar 500.000. Apa? Masa dia sebaik itu? Dia bilang itu untuk melunasi budi. Mulai sekarang, hubungan keluarga Jiang dan Liu putus total. Karena nyawa Pak Tua sudah selamat, maka keluarga Liu masih bisa diselamatkan. Aku baru saja menghubungi Pak Wang dari lingkaran modal Ventura. Dia setuju di Jinbi Hui Huang bertemu dengan kita. Berita kilat kota, Tianxing Group menghentikan total semua kerja bisnis dengan Liu Group. Saham Liu sudah turun terus hingga batas bawah. Pak, cepatlah, pergi ke Jinbi Hui Huang. Kalian dari Liu Group, kan? Sekarang yang bisnis di Haicheng, siapa yang tidak tahu Tianxing sedang memblokir kalian? Pak sopir, sudahlah. Nona, dengar saran saya. Setelah membuat marah Tuan Muda Jiang dari Tianxing, kalian minta tolong siapapun tidak akan berguna. Di Haicheng tidak ada yang berani ambil risiko ini. Diamlah kamu, bawalah mobilmu. Ruyan, Bos Wang itu orangnya suka gengsi. nanti pas masuk, sikapmu rendahkan sedikit, asal kita dapat investasinya. Kita bisa balik keadaan. Bos Wang, maaf mengganggu kesenangan Anda. Ini Direktur Liu kami. Malam ini sengaja datang, mau bicarakan investasi dengan Anda. Liu Ruyan, dulu di acara bisnis, saya mau bersulang dengan Anda segelas, Anda tidak mau memberi muka. Kenapa hari ini jadi sengsara begini? Bos Wang, dulu saya yang tidak tahu Ini adalah rencana sewa aset Liu Clan. Asal Anda mau suntik dana 2 miliar, Liu Ruyan, kamu pikir saya ini pendiri yayasan amal? Bos Wang, Unta yang kurus, magi melobi mana pada kuda, jaringan Liu Clan masih ada. Jaringan. Satu kata dari Tianxing Group. Jaringan kalian, cuma setumpuk besi rongsok, saya kasih kalian investasi, kepanjangan umur ya. Kalau Bos Wang malam ini setuju menemui kami, apa maksudnya? Minum gelas ini. Kalau bisa bikin saya senang, saya kasih kamu 2 juta. Anggap untuk beli obat orang tua itu. Ruyan, cepat minum. Ini 2 juta loh, selama Gunung Hijau masih ada, tidak usah takut kehabisan kayu bakar. Ci Boda, kamu suruh saya minum? Direktur Liu, bagaimana pertimbangannya? Saya nggak mau nunggu. perempuan murahan? Kamu diberi muka malah nggak mau? Bos Wang, tenang. Dia sudah stres berat, bukan sengaja. Buat Bapak, Nia, bawa juga laki-laki ini. Kalau ada apa-apa, Bapak tanggung jawab. Presiden Zhou, kenapa Anda ada di sini? Nona Liu, Tuan Muda Jiang, menyuruh saya urus prosedur terakhir. Presiden Zhou, cepat tolong kami. Jiang Chen kan? Atau masih berat hati ninggalin Ruyan? Berat hati. Asisten Ji, kamu terlalu banyak berpikir. Ini adalah grup Liu, surat konfirmasi final likuidasi kebangkrutan, Jiangxi Venture Capital, sebagai kreditur terbesar, telah secara hukum mengajukan proses kepailitan. Membeli semua utang. Tuan Jiang membeli utang, hanya untuk melindungi hubungan baik mendiang kakek Jiang, agar sisa-sisa grup Liu tidak tersebar keluar, menjadi bahan tertawaan Haicheng. Besok jam 9 pagi, Tuan Jiang di kantor pusat Tianxing, menunggu kalian untuk menyerahkan stempel resmi. Presiden Liu, Tuan Jiang tidak Sengaja menargetkan grup Liu. Nasib kalian hari ini, murni akibat manajemen buruk sendiri, akibat salah menilai orang. Hukum tidak kenal ampun. Sampai jumpa besok. Tuan Jiang, stempel resmi dan pembukuan grup Liu, semua dibawa, silakan duduk. Tuan Jiang, semua kemarin adalah kesalahan Pak. Saya yang salah. Saya bersalah. Tapi Ruyan benar-benar mencintaimu. Cinta sejati. Asisten Ji, apa kamu sedang melontarkan lelucon dingin? Siapa yang setiap akhir pekan berkencan dengan Presiden Liu di restoran mewah dan mengirimkan tagihannya ke Jiang Chen untuk direembus? Jibaida, biaya hiburan yang kamu minta saya reimburse itu, bagaimana penjelasannya? Ruyan, dengarkan aku jelaskan. Itu untuk membantu perusahaan menarik bisnis. Liu Ria, ini adalah perjanjian pengalihan aset. Tanda tangani.
Semua biaya selanjutnya untuk kakekmu di Askruk Jong Sakit Jiangxi, Jiangxi Kin Jemga, yang Gu Yang Kasminga, menjaga menyanggung, semuanya, sinya, yang menganira, yang kebunga. Jiang Chen, selain ini, di antara kita benar-benar hanya tersisa hubungan kreditur dan debitur saja. Atau bagaimana, apalagi yang kamu mau? Posisi. Jiang Chen, jangan sombong. Kamu menggunakan sumber daya Tianxing, menekan perusahaan swasta. Aku akan melaporkanmu. Laporkan aku? Cibai, kamu sebaiknya urus dulu dirimu sendiri. Aku kenapa? Kami menerima dari Jiangxi Venture Capital, laporan resmi dari Departemen Hukum. Kamu diduga melakukan penggelapan jabatan, pemalsuan kontrak bisnis, serta penyalahgunaan dana publik. Jumlah yang terlibat mencapai 30 juta. Ini surat perintah penangkapan. Silakan ikut kami. Ruya, tolong aku. Aku melakukan ini demi Liu Corporation. Makanya aku melakukannya. Kau tolong minta Jiang Chen untukku. 10 juta? Ternyata selama setahun ini, kekosongan perusahaan, semua masuk ke kantongmu. Liu Ruya, prosedurnya sudah selesai. Kamu boleh pergi. Jiang Chen, jika setahun yang lalu aku tidak percaya pada kata-katanya, dengan baik menemanimu makan malam itu, apakah hasilnya akan berbeda? Di dunia ini, tidak pernah ada jika. Direktur Zhou, bersiaplah untuk konferensi pers pernikahan aliansi dengan grup Su besok. Tuan Jiang, Jiang Chen, apa kau benar-benar setega ini? Bahkan untuk melihat kakek sekali tidak mau. Ruya, kakek, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Aku panggil dokter. Perusahaan, apakah sudah tidak ada? Maaf, kakek. Stempel perusahaan dan pembukuan. Pagi ini semuanya sudah kuserahkan. Liu Corporation sudah masuk likuidasi kebangkrutan. Menabur angin, menuai badai. Di mana Jibaida? Dia menggelapkan dana perusahaan sebesar 30 juta yuan, pagi ini ditangkap langsung oleh polisi peradilan. Jiang Chen, tidak menghabisimu sampai habis. Malah membayarkan 500 ribu untukku, biaya pengobatan benar? Ya, Bos Joe bilang, ini adalah Jiang Chen yang mewakili. Membayar budi dari Tuan Muda Jiang kepada Anda. Mulai sekarang, urusan dendam kedua keluarga selesai. Dendam dan budi selesai. Betapa baiknya anak itu. Ruyan, setahun ini, keluarga Liu lah yang tidak punya rezeki. Menyia-nyiakan ketulusan orang. Mulai sekarang, kita jalani dengan tenang, jadi orang biasa. Pergi bayar utang. Nona Liu, karena biaya selanjutnya, sudah ada yang melunasi, silakan tanda tangani surat pemberitahuan pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit. Rumah sakit terbaik di ibu kota provinsi, seseorang telah mengatur untuk Pak Tua, program rehabilitasi terbaik di seluruh Haicheng. Apakah itu yang diatur Jiang Chen? Tidak tahu. Seorang Tuan Han, yang mengurus prosedurnya, margahan, saya sama sekali tidak kenal. Toko besar bermargahan apa itu? Tuan Han misterius ini, kenapa membantu keluarga Liu? Mungkinkah masih ada harapan? Jiang Chen, dirimu sekarang benar-benar asing. Asing sampai aku hampir lupa, dulu kau pernah untukku memasak di dapur. Direct. Kudengar, Tianxing Group akhir-akhir ini mengakuisisi sepenuhnya utang grup Liu. Apakah ini sinyal Tianxing bidang baru? Hanya bisnis biasa. Likuidasi aset bermasalah. Jiangxi Venture Capital sudah melakukan evaluasi akurat. Grup Liu tidak layak dengan posisinya. Kekacauan dalam manajemen, kepunahan alami, adalah hasil dari pilihan pasar, Tianxing. Hanya menjalankan tugas seperti biasa. Nona Su mendengar, Anda dan Direktur Jiang akan segera bertunangan. Kali ini pernikahan dua keluarga besar akan berdampak pada tatanan dunia bisnis Haicheng. Apa dampaknya? Keluarga kami setara derajatnya. Penyatuan kekuatan adalah tren yang tak terelakkan. Yang lebih penting, saya dan Direktur Jiang sepaham. Jiang Chen, Direktur Liu. Ada lagi. Jiang Chen, pemindahan rumah sakit kakek, dan perawatan rehabilitasi selanjutnya. Apakah Anda yang menyuruh Tuan Han untuk mengaturnya? Di dalam hatimu masih ada. Saya tidak kenal Tuan Han siapa. Liu Ruyan, Jiang Chen bilang akan melepaskan kalian, pasti tidak akan. Melirik kalian lagi walau sekali, kau pikir kau masih pantas membuat Presiden Tianxing repot-repot? Bukan kau. Lalu siapa?
Tuan Jiang, orang dari keluarga Han di kota provinsi, hari ini mengirim pesan ingin bertemu Anda. Nona Liu, pertama kali bertemu. Perkenalkan diri saya, Han dari kota provinsi, Han Tianyu. Saya tidak kenal Anda, soal pemindahan rumah sakit kakek saya, itu yang Anda atur. Jangan tegang, naik mobil, kita bicara. Tentang Jiang Chen, juga tentang grup Liu kalian. Bagaimana dalam semalam, dia mempermainkan kalian. Kebenaran di balik permainan tangannya. Selama setahun ini, Jiang Chen menyembunyikan identitasnya. Sama sekali bukan untuk membantu Anda, melainkan untuk memanfaatkan telah pembukuan grup Liu, membantu dirinya sendiri melakukan transfer aset, agar dia bisa mewarisi Tianxing dengan lancar. Tidak mungkin, Jiang Chen bukan orang seperti itu. Dia di sampingku selama setahun. Bagaimana mungkin dia memanfaatkanku? Mustahil, bagaimana mungkin? Kalau dia benar-benar mencintaimu, masa dia tega diam saja? Melihatmu bangkrut, dia hanya memanfaatkan tanganmu. Untuk menyingkirkan Jibaida dan sekalian menunjukkan kekuasaannya di Haicheng, kamu cuma pion baginya. Pion, ternyata semuanya palsu? Jiang Chen, ternyata sejak awal kamu sudah menipuku. Kau cabut perlindunganmu hanya untuk membuatku terpojok tanpa jalan keluar. Kenapa kau ceritakan semua ini padaku? Apa yang kau inginkan? Karena musuh dari musuhku adalah teman. Grup Tianxing sudah terlalu lama mendominasi Haicheng. Asal kamu mau bekerja sama denganku, aku tidak hanya bisa memastikan kakekmu mendapat perawatan medis terbaik, tapi juga bisa membuat keluarga Liu bangkit kembali dan menginjak-injak Jiang Chen di bawah kaki. Tuan Jiang, sudah ketahuan, Han Tianyu dari keluarga Han di kota provinsi, datang langsung, menjemput kakek Liu pergi. Dan, sorry ini, dia juga menemui Liu Ruyan. Han Tianyu ini tangannya cukup panjang ya. Sepertinya dia mau memakai Liu Ruyan sebagai senjata, biarkan saja. Dia berbuat seenaknya. Perusahaan Liu yang sudah bangkrut, tidak akan mampu membuat masalah besar. Tapi Tuan Jiang, Han Tianyu sudah mengumumkan di kota provinsi, bahwa dia akan merangkul semua klan kecil di Haicheng yang pernah tertindas oleh Tianxing, untuk membentuk aliansi anti-Tianxing. Liu Ruyan sekarang menjadi juru bicara mereka. Dan yang lebih buruk, di luar sana beredar kabar bahwa Anda disebut meninggalkan istri sah demi hak waris, dan Anda disebut orang licik yang lupa jasa. Ini jelas pekerjaan Han Tianyu yang membayar buzzer di belakang layar, ingin memanfaatkan opini. Chen, mengenai wanita itu An, apakah kau benar-benar sudah benar-benar melepaskannya? Jika dia benar-benar ikut Han Tianyu untuk melawanmu, apakah kau sanggup melakukannya? Setahun lalu, demi Jiboda, di depan umum, menyuangkan minuman ke proposal bisnisku. Aku sudah putus asa. Jika sekarang dia memilih menjadi anjing Han Tianyu, maka dia adalah musuh Tianxing. Bisnis itu seperti medan perang. Aku tidak akan memberi ampun. Mengerti? Untuk acara besok di Haicheng, pesta amal bisnis, apakah perlu membatasi tiket masuk Liu Ruyan dan Han Tianyu? Membatasi? Kenapa harus membatasi? Biarkan mereka datang. Aku ingin melihat sendiri. Seberapa besar dukungan yang bisa diberikan keluarga Han dari provinsi kepada wanita ini? Bukankah itu Liu Ruyan yang sudah bangkrut? Bagaimana bisa dia dekat dengan tuan muda Han dari provinsi? Ku dengar dia kembali untuk balas dendam. Kali ini pasti ada drama seru di Haicheng. Director Jiang sudah lama ingin berkenalan. Yang ini seharusnya tidak perlu. Aku perkenalkan lebih lanjut. Bisnis di Haicheng dalam dan berbahaya. Membawa vas bunga usang. Hati-hati perahumu terbalik. Jiang Chen, kau tidak perlu berpura-pura mulia di depanku. Tuan Muda Han sudah memberitahuku, kau menyembunyikan identitasmu setahun ini. Hanya menggunakan perusahaan kami sebagai batu loncatan, kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya memanfaatkanku untuk memuaskan kesombonganmu. Memanfaatkanmu? Liu Ruyan, kau memang masih sebodoh dulu? Menurutmu, Tianxing Group yang bernilai triliunan perlu memanfaatkan perusahaan kecil bernilai puluhan miliar yang hampir bangkrut sebagai batu loncatan? Kau pikir kau layak? Nona Su, jangan terlalu cepat menghakimi orang, Direktur Jiang. Dalam acara amal malam ini, saya, keluarga Han, secara resmi mengumumkan memasuki Haicheng dan Bingzhou sudah bergabung dengan 14 perusahaan di Haicheng menghentikan sepenuhnya kerjasama dengan Tianxing. Jiang Chen, semua yang dulu kau rebut dari keluarga Liu, penghinaan yang kau buat aku tanggung, aku, bersama Tuan Muda Han, akan mengambilnya kembali dari dirimu satu persatu. Kau pikir kau bisa menguasai Haicheng dengan tangan besi? Jiang Chen, aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu berlutut, memohon ampun padaku. Bagus. Sungguh ambisius. Keluarkan benda itu. Biarkan Tuan Muda Han dan Direktur Liu membuka mata lebar-lebar. Direktur Jiang, Siti perusahaan Haicheng
sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan Tianxing, beralih ke keluarga Han. Hadiah perkenalan ini cukup berbobot? Tuan Muda Han sungguh perhatian. Dalam bisnis, yang diutamakan adalah keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka panjang? Tidak ada lagi rantai pasokan dari 14 perusahaan ini untuk proyek energi baru kuartal depan Tianxing. Apa modalmu untuk memulainya? Tuan Muda Han, mungkin informasi Anda agak ketinggalan. Tepat 10 menit yang lalu, mesum perusahaan ini sudah resmi bergabung ke dalam proyek laut dalam Tianxing. Ini surat pengalihan saham. Mustahil. Baru saja siang tadi mereka menandatangani pernyataan bersama denganku. Jiang Chen, apa yang kau lakukan? Cara-cara kotor yang tidak Bukan soal cara. Yang ditawarkan Tuan Muda Han adalah saluran jangka pendek di ibu kota provinsi. Sedangkan yang ditawarkan Tianxing adalah bagi hasil teknologi inti. Selama 10 tahun ke depan, dari proyek nasional, pedagang mengejar keuntungan. Di hadapan keuntungan mutlak, mereka membuat pilihan yang lebih rasional. Bukankah itu normal? Kurang dari 1 menit, kartu truf yang dibanggakan Han Tianyu dengan mudah dibongkar oleh Jiang Chen. Dia bahkan tidak mengucapkan satu kata kasar pun. Setahun yang lalu, Jibaida di ruang rapat saat menuangkan kopi. Presiden Liu juga hanya menonton dengan dingin, berharap melihat arah angin di pasar. Jiang Chen, saat itu aku hanya... Sekarang, arah angin telah berubah. Hanya itu, pengkhianat. Semuanya sekelompok bajingan yang melupakan keadilan demi keuntungan. Tianxing hanyalah sedikit dividen. Mereka semua sudah pindah ke sana. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dana untuk proyek baru, jika tidak bisa didapatkan, biaya pengobatan lanjutan kakekku di rumah sakit provinsi akan terputus. Apa yang harus dilakukan? Gua sudah mengeluarkan miliaran demi mendukung penampilan lo dan hanya mendapatkan lelusian seperti hari ini. Lepaskan, kamu menyakitiku. Kamu berjanji membalikkan keadaan. Bukankah kamu bilang berulang kali, Jiang Chen mengingat masa lalu, pasti tidak akan membinasakan semuanya, dan hasil... Dulu yang menyembunyikan identitas dan menipu, semua orang adalah Jiang Chen. Dialah yang menyaksikan kebangkrutan. Kamu masih menipu diri sendiri sampai sekarang. Zhou Ziming dari Tianxing sudah mengumumkan akun ke seluruh industri. Jiang Chen, sebagai asisten. Semua kontrak besar yang ditandatangani tahun ini, keuntungannya semuanya diberikan pada keluarga Liu kalian. Kamu bilang keuntungan apa? Semuanya diberikan pada keluarga Liu? Itu Jibaida yang membuat laporan keuangan palsu dan menggelapkan semuanya. Jiang Chen sama sekali tidak menyentuh 1 sen pun dari keluarga Liu. Dasar bajingan. Dengan triliunan kekayaan, dewa sejati dari konglomerat. Kamu malah percaya pada Jibaida. Jiang Chen tidak pernah menyakitiku. Dia melakukannya dengan caranya sendiri. Bantu aku menopang perusahaan ini. Tapi aku malah membiarkan Jiboda mempermalukannya. Sekarang dan aku macet, Dewan Direksi Keluarga Han besok pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Perseten, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nona Leo, silakan keluar. Tuan Han sudah mengirim surat resmi. Mencabut semua jaminan dana untuk kakekmu. Kumohon, jangan hentikan obatnya. Kakekku masih pakai selang oksigen. Dia tidak bisa hidup tanpa alat oksigen. Kami hanya menjalankan perintah, jangan mempersulit kami. Nona Leo, grup Han pagi ini, karena putusnya rantai modal yang parah, sudah sepenuhnya diambil alih oleh kantor pusat provinsi. Kami harus bertindak sesuai aturan. Aku akan mengumpulkan dana, beri aku setengah hari ini aku bisa mendapatkannya. Maaf, Nona Leo. Ada peraturan. Ruya, jangan memohon. Kakek, bagaimana keadaanmu? Ini akibat karma. Semua ini karena kesalahan keluarga Liu sendiri. Ah, maafkan aku. Kakek, maafkan aku. Kenapa jadi begini? Jiang Chen, aku benar-benar salah. Jiang Chen? Jiang Chen, kumohon. Semua kesalahan ini adalah salahku. Kumohon selamatkan kakekku, dia hampir mati.
Liu Ruyan, biaya pengobatan kakekmu. Setahun yang lalu, sudah aku sisihkan seluruhnya di sebuah dana perwalian. Kau sudah menyisihkannya? Setahun yang lalu? Nona Leo, Tuan Jiang sudah mendirikan, sejak hari dia meninggalkan keluarga Liu, sebuah perwalian amal medis jangka panjang. Jumlah itu cukup untuk menjamin biaya pengobatan Pak Tua seumur hidup. Lalu kenapa obatnya dihentikan sekarang? Itu karena kalian sendiri, untuk mengikuti Han Tianyu, melawan Tianxing. Dengan sengaja memindahkan Pak Tua itu keluar, menjalankan transfer penahan. Sistem menilai sebagai dana berisiko tinggi, baru otomatis dibekukan. Ternyata dia sudah mengatur semuanya sejak awal. Dari awal sampai akhir, dia selalu menepati janji. Aku, demi balas dendam yang tak jelas, dengan tanganku sendiri mendorong kakek ke jalan buntu. Director Chen, terhadap keluarga Liu kalian, selama ini selalu memisahkan urusan pribadi dan bisnis, sudah bertindak sebaik-baiknya. Kau tahu? Sekarang aku sudah tahu semuanya. Tapi kau malah memakai kebaikannya sebagai alat dalam perang bisnis, sekarang datang meminta maaf. Apa kau tidak merasa sudah terlambat? Direktur Zhou, ayo jalan. Rapat sore tidak boleh telat. Xiang Chen, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi Han Tianyu dan aku menandatangani surat jaminan tanggung renteng sebesar 500 juta. Keluarga Liu benar-benar hancur. Itu urusan kontrak bisnis antara engkau dan Tuan Han. Tianxing selalu profesional. Tidak ikut campur utang orang lain. Apa kau benar-benar mau melihatku dihancurkan olehnya? Demi dulu kakek, pernah menyelamatkan nyawa Tuan Jiang. Setahun yang lalu, Jiboda bekerja sama dengan para eksekutif. Waktu aku mengundurkan diri, aku juga bertanya hal yang sama padamu. Direktur Liu Jiang Chen ini benar-benar serigala tak tahu balas budi. Suruh dia segera pergi. Jangan sampai menunda proyek besar asisten Ji. Aku bertanya padamu. Apa kau bisa dengar satu kalimat penjelasanku? Waktu itu bagaimana jawabanmu? Jangan bicara. Kumohon jangan bicara. Kau bilang bisnis tidak percaya air mata. Yang kuat memangsa yang lemah adalah satu-satunya aturan. Sekarang, aku kembalikan kalimat itu padamu tanpa diubah. Kembalikan padamu. Direktur Liu, nikmati aturan yang pantas kau dapatkan. Aset inti keluarga Han di ibu kota provinsi, sore ini memasuki proses likuidasi. Chen, permainan catcher ini cukup indah. Ini baru permulaan. Tapi ku dengar, Han Tianyu, konglomerat multinasional di belakangnya, Goldman Capital, mulai memperhatikanmu. Baru baik jika mereka memperhatikan. Sampaikan perintah, besok adakan rapat tingkat tertinggi. Tuan Jiang, strategi kita selanjutnya adalah Tianxiang, bersiap melaut. Menghadapi pertempuran. Direktur Jiang, keluarga Han, setelah likuid. Pangsa pelayaran luar negeri yang kosong sudah kita serap sepenuhnya. Tapi konglomerat multinasional Goldman Capital tiba-tiba membeli saham pelabuhan terbesar kedua di Haicheng. Jelas-jelas menarget kita. Goldman Capital di luar negeri, selalu ahli dalam perang modal. Chen, penanggung jawab mereka kali ini, bernama Rake. Orang yang keras. Jika datang pasukan, hadapi dengan janda. Direktur Zhou, bagaimana proses pembukaan jalur pelayaran baru di luar negeri? Sudah selesai, sudah diajukan. Tapi rakyat sore ini mengajak bertemu Kepala Biro Liu di Haicheng. Sepertinya ingin mempersulit persetujuan kita. Kepala Biro Liu selalu bersikap profesional. Rake ingin ambil jalan pintas, malah akan menabrak tembok sendiri. Apakah kita perlu menemui rakyat ini? Tidak perlu, tunggu dia datang pada kita. Tuan Jiang, ada satu hal lagi. Liu Ruyan karena tanggung jawab renteng tanpa batas, dibatasi pengeluaran tinggi oleh pengadilan, dan dilakukan pemeriksaan aset. Hari ini dia pergi ke perusahaan perdagangan luar negeri di bawah Goldman. Wawancara. Pergi ke perusahaan perdagangan luar negeri, menjadi Posisi sales. Rake sepertinya tahu hubungan antara dia dan Tianxing menyetujui merekrutnya secara khusus. Rake ini mau memanfaatkan Liu Ruyan untuk mempermalukanmu, atau mau memanfaatkannya untuk menyelidiki informasi. Seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang bisnis Tianxing. Apa yang bisa dia selidiki? Biarkan saja mereka. Liu Ruyan, target penjualan minggu ini paling rendah lagi. Dulu kamu bukannya cukup hebat. Presiden besar, grup Liu Shi, bahkan kontrak puluhan ribu, tidak bisa dinegosiasikan. Maaf, Supervisor Yan. Saya akan berusaha. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Sudahlah, dulu dia pergi naik Rolls Royce. Mana paham cara merayu klien? Ku dengar, asistennya yang korupsi dana perusahaan, Jiboda di dalam, sebentar lagi divonis, benar-benar tidak kenal hati orang dari wajahnya. Tidak boleh menyerah, biaya perawatan lanjutan, kakek setiap bulan, masih harus mengandalkan gaji ini. Jiboda sudah masuk penjara. Keluarga Liu runtuh. Sekarang aku hanyalah orang biasa. Jangan bilang perusahaan tidak peduli padamu.
Malam ini, ada jamuan bisnis asing, grup Tianxing juga akan mengirim perwakilan. Presiden Rex sendiri yang menyuruhmu bertugas menuang teh, menyodorkan dokumen. Supervisor Yan, bisakah orang lain saja yang pergi? Saya tidak cocok pergi. Tidak cocok. Liu Ruyan, Gao Sheng tidak memelihara karyawan yang tak berguna. Jika kamu tidak pergi, besok berkemas dan pergi, biaya rumah sakit kakekmu. Kamu pikirkan sendiri. Pengadilan. Saya pergi. Direktur Jiang, hahaha, Nona Su. Benar-benar lebih baik bertemu langsung daripada mendengar namanya. Tianxing Group, akhir-akhir ini sedang naik daun di Haicheng. Presiden Leke, Anda terlalu sopan. Goldman Sachs baru saja masuk saham di pelabuhan. Masih ada banyak ruang kerjasama ke depannya. Tentu saja kerjasama bisa dibicarakan. Kudengar Direktur Jiang di Haicheng selalu mengedepankan urusan resmi. Hari ini Lei membawa asisten baru, ingin memperkenalkannya kepada Direktur Jiang. Nona Liu, tuangkan anggur untuk Direktur Jiang. Jiang Chen. Sekarang, bahkan untuk berdiri di depanmu, aku harus menggunakan cara yang begitu hina ini. Presiden Lei Goldman Sachs, sebagai konglomerat keuangan, internasional, standar rekrutmen, kapan menjadi serendah ini? Bahkan orang yang gagal bayar, dari perusahaan bangkrut, bisa jadi asisten presiden. Haha, dalam bisnis, gunakan semuanya semaksimal mungkin. Nona Liu dulu sangat akrab dengan rantai pasok Haicheng. Saya pikir, mungkin berguna juga bagi Direktur Jiang. Presiden Leke, Anda salah paham. Bisnis Tianxing selalu ditangani oleh Departemen Hukum dan Kepatuhan. Wanita ini tidak memiliki urusan bisnis sama sekali dengan Tianxing. Direktur Jiang, Direktur Do, pergilah ke kantor kepala Biro Liu. Proses persetujuan seharusnya sudah keluar. Baik, Tuan Jiang. Barang tidak berguna. Kukira Jiang Chen setidaknya akan melirikmu sedikit. Ternyata dia bahkan tidak peduli apakah kau manusia hidup atau bukan. Presiden Lei, semua yang Anda suruh saya lakukan sudah saya lakukan. Mohon jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini. Pecat? Tidak. Tidak. Kamu masih berguna bagiku untuk hal lain. Ini adalah harga dasar tender untuk ekspor energi baru Tianxing Group kuartal depan. Besok, antarkan ini ke dia di kotak pengaduan Dinas Perdagangan. Bukan. Ini adalah rahasia dagang. Ini melanggar hukum. Aku tidak bisa melakukannya. Melanggar hukum? Sekarang kamu memiliki utang tanggung renteng sebesar 500 juta. Kamu pikir jika tidak membantuku, kamu bisa bertahan hidup bulan ini? Jiang Chen dulu tidak pernah menyakitiku. Akulah yang bersalah padanya. Aku tidak bisa lagi menjebaknya. Hahaha. Menjebak? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apakah harga dasar ini asli atau palsu? Jiang Chen sendiri yang tahu di dalam hatinya. Kamu hanya perlu menjadi kurir surat ini, asalkan kamu mengirimkannya, kakekmu di rumah sakit provinsi, dana perwalian yang dibekukan itu. Aku punya cara untuk membantumu mencairkannya. Mencairkan dana perwalian, nyawa kakek. Jiang Chen, kenapa setiap kali pilihanku selalu membuatku berhadapan denganmu? Apa yang seharusnya aku lakukan? Tuan Muda Jiang mengalami masalah. Pagi ini, Dinas Perdagangan menerima surat pengaduan dengan tanda tangan asli. Melaporkan kita untuk tender proyek ekspor. Kuartal depan, dicurigai melakukan persaingan tidak sehat dan dilampirkan harga dasar inti. Harga dasar bocor, siapa yang melakukannya? Tanda tangan di surat pengaduan adalah Liu Ruyan. Chen, kamu sudah tahu sejak awal, Luke akan menggunakan... Luke di luar negeri, terbiasa menggunakan taktik di luar aturan. Dia pikir dengan mendapatkan harga dasar kita, dia bisa memaksa Tianxing melepaskan kendali pelabuhan. Lalu soal Liu Ruyan, apakah kita perlu melibatkan Departemen Hukum? Ini sudah merupakan tindak pidana, suruh Departemen Hukum untuk dokumen penawaran asli. Dan yang ada di tangan Luke, dokumen penawaran palsu itu. Serahkan bersama ke Departemen Investigasi Bisnis. Dokumen penawaran palsu. Tuan Jiang, maksud Anda? Dokumen yang didapatkan Lake adalah sengaja saya minggu lalu membiarkan Departemen R&D menyebarkan informasi, rencana yang sudah dieliminasi. Karena dia suka menggunakannya. Biarkan dia dan Goldman Sachs menelannya bersama-sama, karena dia memilih mengkhianati lagi, maka hukum tentu akan memberinya vonis yang setimpal. Mengerti. Saya akan segera menghubungi Departemen Investigasi Bisnis. Dalam bisnis, bicara soal bisnis, semua sebab akibat ada dalam kerangka hukum. Berdasarkan materi pengaduan yang Anda serahkan, kami telah memeriksa harga dasar penawaran Tianxing Group. Tapi hasil menunjukkan data yang Anda berikan sama sekali tidak sesuai dengan dokumen resmi Tianxing yang diajukan. Tidak mungkin, ini langsung diserahkan oleh Direktur Lei kepada saya. Mana mungkin tidak sesuai. Petugas kasus, harap jaga ucapan
Apa maksud Anda saya yang memberikannya? Data palsu ini jelas dibuat oleh Liu Ruyan untuk membalas dendam pada mantan suaminya secara ilegal dan mengajukan tuduhan palsu atas nama Goldman Sachs. Goldman Sachs juga Leiki, kau berubah wajah dan tidak mengakui. Jelas kau yang memanfaatkan nyawa kakek. Nona Liu. Di bisnis, yang penting adalah bukti. Apa bukti yang kau punya? Bahwa akulah yang menyuruhmu. Benar kata Direktur Lei, semuanya harus ada bukti. Kami Tianxing hari ini datang adalah untuk bekerja sama dengan tim investigasi, mengungkap fakta, rencana yang dilaporkan secara resmi oleh Nona Liu. Sebenarnya adalah draft yang sudah dieliminasi minggu lalu oleh Tianxing dan diumumkan ke seluruh industri. Draft usang. Direktur Cabang Goldman Sachs Haicheng mengambil draft usang yang publik untuk dijadikan laporan rahasia. Apakah ini agak tidak profesional? Direktur Zhou. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Urusan resmi ditangani secara resmi. Tianxing tidak akan menuntut atas tuduhan palsu. Namun karena laporan salah Goldman Sachs yang menyebabkan penundaan persetujuan pelabuhan Haicheng, Departemen Hukum Tianxing akan menggugat menuntut ganti rugi kerugian bisnis sebesar 3 miliar. Ini barang pribadimu. Dari bilik kantor, kamu dipecat. Aku tahu. Kali ini aku lengah. Tapi mohon jangan pecat aku. Kakekku masih menunggu biaya perawatan. Memecatmu? Kamu diduga memalsukan data bisnis, memfitnah Tianxing, cabang Haicheng Goldman Sachs, hampir lumpuh karena ulahmu. Direktur Lei tidak memasukkanmu ke penjara, sudah merupakan belas kasihan terbesar. Hahaha, dulu dia setidaknya seorang presiden direktur besar. Sekarang bagaimana bisa kehilangan malu? Membantu asing menjebak mantan suami, hasilnya? Mereka sama sekali tidak menganggapmu sebagai manusia. Inilah balasannya. Setahun yang lalu, mantan Jibaida dan kita di ruang rapat. Saat menginjak-injak Jiang Chen, bukankah dia sangat berwibawa? Nasib berputar, ya? Hahaha. Ternyata di mata semua orang, aku selalu menjadi bahan tertawaan. Jiang Chen dulu oleh kita, saat diusir. Cuaca juga sama dinginnya, hujan juga sama lebatnya. Saat itu, betapa putus asanya dia. Tuan Jiang. Cabang Haicheng Goldman Sachs. Karena gugatan ganti rugi 3 miliar, harga saham setelah pembukaan pagi ini turun 4 poin persentase. Leike tidak tahan tekanan dari kantor pusat. Sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Kepergian Leike ini, saham Goldman Sachs di Haicheng, di pelabuhan ketiga, menjadi kentang panas. Achen, apakah kamu akan mengambil? Tidak terburu-buru. Konglomerat multinasional di balik Goldman Sachs, modal Goldman Sachs di luar negeri, masih ada basis yang lebih besar. Saham-saham di Haicheng ini hanya umpan. Umpan. Kau ingin menggunakan tangan Goldman Sachs untuk memancing pihak yang lebih tinggi? Yang mengerti aku, hanya Surabaya. Haicheng tidak bisa menampung ambisi Tianxing, karena harus ke luar negeri, harus membuat air semakin keruh. Tuan Jiang, ada satu situasi lagi. Liu Ruyan, karena kehilangan total sumber pendapatan, tanggung jawab terbatas 5 miliar itu telah dieksekusi paksa oleh pengadilan. Dia sekarang bahkan rumah sewa murah itu pun tidak bisa dihuni. Bagaimana dengan kakeknya? Tuan Tuo telah diambil alih oleh panti jompo publik yang ditunjuk oleh Trust Fund, uang yang ditinggalkan Tuan Jiang setahun lalu, meskipun bagian kenaikannya dibekukan, tapi biaya medis dasar dan biaya perawat. Sistem masih secara otomatis memotong setiap bulan. Nyawa Tuan Tua aman? Keluarga Jiang tidak berutang lagi kepada Tuan Liu. Adapun Liu Ruyan, dia adalah orang dewasa. Harus bertanggung jawab secara hukum atas setiap tanda tangannya. Mengerti, Departemen Hukum akan terus menindaklanjuti penyerahan aset Rick, pasti tidak memberi Goldman Sachs kesempatan untuk bernapas. Nona Liu Ruyan, perkenalkan diri saya, kantor pusat konglomerat multinasional Goldman Sachs Capital, mitra senior, Anton. Saya tidak kenal Anda. Urusan Rick tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sudah kehilangan pekerjaan. Apalagi yang kalian inginkan? Rick itu bodoh. Tapi surat tanggung jawab bersama 5 miliar yang dia paksa Anda tanda tangani masih berlaku secara hukum global. Sekarang utang ini sudah dialihkan ke nama kantor pusat. 5 miliar. Saya benar-benar tidak punya uang. Kalian memaksa saya, tapi kalian juga tidak akan mendapatkan satu. Nyawa memang tidak berharga. Tapi dirimu yang masih hidup ini, bagi Jiang Chen dari Tianxing Group, mungkin masih ada sedikit nilai gunanya. Nilai guna? Leike sudah mencobanya. Jiang Chen sama sekali tidak peduli. Apakah saya hidup atau mati, di matanya? Saya bahkan tidak sebanding dengan vas bunga kedaluarsa. Kalau begitu, cara Leike terlalu rendah. Besok adalah upacara resmi. Peluncuran Tianxing dan Sux ke luar negeri, semua media di Haicheng akan hadir. Apa yang kalian mau lakukan? Hah? Aku ingin kamu, di depan, lensa siaran langsung global, berlutut di hadapan Jiang Chen, Dan menuduhnya demi merebut aset keluarga Liu. memaksa mantan istri dan kakek mertuanya sampai mati. Itu fitnah. Jiang Chen tidak melakukannya. Fitnah atau bukan itu tidak penting. Para raja modal asing hanya perlu satu alasan untuk menekan harga saham Tianxing. Kamu tanda tangan. Utang 500 juta ini dihapuskan. Tidak tanda tangan. Besok tabung oksigen kakekmu di panti jompo akan dihentikan secara legal karena gugatan hukum global dari Goldman Sachs. Direktur Jiang, dalam ekspansi penuh Tianxing ke pelayaran luar negeri kali ini, apakah sudah siap menghadapi persaingan dari konglomerat keuangan internasional? Tianxing selalu mematuhi prinsip perdagangan internasional. Urusan bisnis dijalankan secara profesional. Kami melangkah ke luar negeri untuk bukan monopoli.
Bukankah itu mantan istri Jiang Chen? Bagaimana dia bisa masuk? Hehehe. Nona Liu, hari ini adalah konferensi pers bisnis eksternal. Tolong jaga sikap Anda. Menangislah. Laporkan saja. Asal kau lempar fitnah itu, mitos miliaran Tianxing akan anjlok di pasar saham global. Liu Ruyan, ini kesempatan terakhirmu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Jiang Chen, aku bisa menghancurkanmu dengan kebohongan demi membebaskan diriku sendiri. Namun sepanjang hidupku, aku sudah terlalu sering berbuat salah padamu. Kali ini, aku ingin melakukan hal yang benar. Para media Anthony dari Goldman Sachs mengancamku dengan nyawa kakekku dan utang 500 juta memaksaku di konferensi pers ini untuk memfitnah Tianxing. Jiang Chen tidak pernah menyakiti keluarga Liu. Semua kesalahan adalah skenario yang diatur Goldman Sachs untuk menjual pendek saham Tianxing. Sial. Perempuan gila ini. Omong kosong apa yang dibicarakan. Undang tim investigasi gabungan masuk. Waktunya menjaring. Bawa dia pergi. Perempuan gila ini sedang menghancurkan reputasi Goldman Sachs di depan umum. Tuan Anthony. Ini Hai Cheng. Saya eksekutif Goldman Sachs. Kalian tidak punya hak menyentuh saya. Tuan Anthony. Kami adalah tim investigasi gabungan, kejahatan lintas batas komersial. Apakah kalian punya surat perintah penangkapan? Pemerasan lintas batas. Saya warga asing. Pengacara saya akan segera tiba. Urus sesuai prosedur. Di hadapan hukum, tidak ada hak istimewa. Bawa pergi. Jiang Chen, akar Goldman Sachs di luar negeri. Bukan seperti yang kau bayangkan. Tuan Anthony. Lautan menampung semua sungai, tapi tidak akan mentolerir pelanggaran hukum. Kau keluar negeri berarti Tianxing berjalan di jalan yang benar. Tidak takut badai apapun. Sudah berakhir, Jiang Chen, akhirnya aku tidak lagi menjadi Pisau yang menyakiti. Tuan Jiang, sisa-sisa kekuatan Goldman Sachs di Haicheng sudah disita oleh tim investigasi gabungan. Huh, Bagaimana dengan kantor pusat Goldman Sachs? untuk menghentikan kerugian, mereka sudah resmi mengumumkan melepaskan saham pelabuhan Haicheng. Direktur Jiang Papencatur, Anda sungguh sangat besar. Ini bukan papan catur saya. Ini adalah permainan zaman. Kami hanya mengikuti arus. Lalu bagaimana dengan Liu Ruyan? Bagaimana penanganannya? Surat tanggung jawab tanpa batas, seharga 500 juta miliknya. Sudah diputuskan oleh pengadilan. Ditandatangani di bawah tekanan. Kontrak tidak sah. Krisis utangnya sudah terselesaikan. Di mana dia sekarang? Di Departemen Investigasi Bisnis, dia secara sukarela mengaku semua detail pemalsuan laporan keuangan, penggelapan keuntungan proyek Tianxing yang dilakukan Jiboda setahun lalu. Dia ingin mengembalikan keadilan bagi Tianxing? Jaring hukum luas, meski longgar, tak ada yang lolos. Permusuhan kedua pihak sudah lama terselesaikan untuk Departemen Hukum. Karena dia di saat-saat terakhir memilih untuk berbuat baik, Tianxing tentu tidak akan bertindak kejam. sebentar lagi akan berlayar. Pandangan kita harus jauh ke depan. Terdakwa Jiboda terbukti bersalah melakukan pembunuhan disengaja, dihukum penjara seumur hidup, dikabut hak politik seumur hidup. Sidang ditutup. Liu Ruyan, kau berani mengkhianatiku. Jiboda, berbuat salah harus membayar harga. Dulu di ruang rapat, aku yang membantumu mengusir Jiang Chen. Kau setuju saat itu? Itu karena aku buta, membiarkan keserakahanmu, sehingga keluarga Liu mengalami nasib seperti sekarang. Dasar perempuan jalang. Kalau bukan karena Jiang Chen, Liu Corporation sudah go public sejak lama. Yang menghancurkan kita bukan Jiang Chen, melainkan diri kita sendiri, sombong dan egois. Omong kosong. Dia hanyalah asisten miskin. Selama setahun dia menjadi asisten, semua keuntungan dari pesanan besar, dia berikan semua kepada keluarga Liu. Kamu yang mengambil uangnya. Itu tidak mungkin. Jiang Chen, setahun yang lalu mereka menyiramkan secangkir kopi itu padamu. Hari ini, akhirnya aku bisa membersihkan noda di belakang punggungmu. Ruyan, kelihatannya 2 hari ini, kamu sudah jauh lebih santai. Semua urusan sudah selesai, kan? Kakak, Jiboda sudah dijatuhi hukuman, akun Goldman Sachs juga sudah bersih, ya. Bersih itu bagus. Manusia tidak boleh kehilangan hati nurani. Maaf kakek, membuat kakek ikut menderita selama ini. Aku tidak menderita. Tapi kamu, ada rencana apa ke depannya? Aku menjadi relawan di sebuah lembaga sosial komunitas. Meskipun sebulan hanya gaji 3.000 yuan, tapi setiap hari hati terasa tenang. Jiang Chen menang karena wawasannya. Benar, kakek? Keluarga Liu tidak punya rezeki untuk mempertahankannya, tapi setidaknya tidak menghalangi langkahnya. Itu sudah cukup. Dia milik dunia yang lebih luas. Jiang Chen. Terima kasih atas perwalian yang kamu tinggalkan, menyelamatkan kakek. Dan terima kasih atas laporan resmi yang jujur, membuatku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Tuan Jiang, kabar baik. Kapal kargo pertama yang membawa
Inti hijau generasi baru sudah melewati perayaan internasional. Detail kepatuhan bea cukai. Periksa sekali lagi. Tenang saja, Direktur Jiang. Semua prosedur sudah melalui 3 kali. Tanpa celah setetes pun. Karena di dalam sudah bersih, bukankah saatnya kita bicarakan tentang langkah kantor pusat Goldman Sachs di luar negeri? Pemegang saham utama sedang di pasar global menarik garis pertempuran. Sepertinya mereka juga sadar keuntungan dari urusan resmi tidak bisa dihalangi dengan tindakan kecil-kecilan. Direktur Jiang terdeteksi di luar negeri ada dana panas tak dikenal sedang menguji kepemilikan saham lepas pantai kita. Itu adalah kartu sisa Goldman Sachs. Tak apa-apa. Volume Tianxing saat ini. Bukan beberapa buaya keuangan yang bisa menelannya. Tuan Jiang muda, apakah perlu mengaktifkan rencana kontra spekulasi? Tidak perlu. Langsung saja, paten inti teknologi energi baru kita dipublikasikan secara global di situs resmi luar negeri. Kau mau bermain kartu terbuka? Tianxing Go Global mengambil jalan hijau panjang yang menguntungkan dunia. Tunjukkan teknologi. Biarkan pasar global memilih sendiri, mengerti? Ini adalah strategi terbuka. Mereka tidak punya tempat bersembunyi. Xiao Liu, istirahat sebentar. Semua lansia sebatang kara di komunitas hari ini, sudah kamu datangi semuanya? Ibu Wang, tidak apa-apa. Ini semua adalah tugas yang seharusnya saya. Cepat lihat berita. Teknologi energi baru dari grup Tianqing telah resmi dipublikasikan di luar negeri. Sangat hebat, Jiang Chen dan Suli. Sekarang adalah kebanggaan kota Haicheng kita. Jiang Chen, dirimu sekarang yang sesungguhnya. Dirimu yang bersinar gemilang. Tuan Jiang muda, itu Nona Liu. Dia ada di... Menjadi sukarelawan komunitas. Arahkan ke sana. Jangan ganggu, Anda telah melepaskannya. Dia menemukan kembali hati nuraninya sendiri. Itu sudah cukup, mengerti. Urusan resmi secara profesional adalah aturannya. Masing-masing baik-baik saja adalah akhir ceritanya. Selanjutnya, mempersilakan Presiden Grup Tianqing, Tuan Jiang Chen dan juga pemimpin dari konglomerat keluarga Nona Suli. Langkah Tianqing kali ini bukan hanya kesuksesan di bidang bisnis, Tetapi juga kemenangan bagi semua yang menjalankan tugas dengan profesional. Bagi negara yang menjunjung tinggi integritas, serta kemenangan bagi perusahaan milik bagus sekali. anak muda Jiang Chen ini. Ya, kakek. Dia menang. Saya juga memenangkan kembali hati nurani saya. Direktur Jiang, saat ini Goldman Sachs telah mundur, Tianxing melesat menjadi raksasa industri. Apa rencana Anda ke depan? Tianxing tidak punya lawan. Hanya ada arus zaman. Mengenai mereka yang dulu meragukan dan menekan Tianqing, apa yang ingin Anda sampaikan? Seberapa besar badai sekalipun, jalan yang benar akan tetap ada.